Saat ini wajah-wajah timnas Indonesia sedang disorot. Orat Mangun, ada Tom Hai, Bang Nur Alim. Kita sambil mengamati jalannya pertandingan. Beberapa detik lagi akan langsung mulai. Bagaimana semangatnya Bang Nur Alim untuk malam hari ini? Kita sedikit move on dari perdebatan rasa naturalisasi tadi ya, Bang Nur Alim. Ya mungkin kalau mengenai masalah berbicara naturalisasi, ada positif, ada negatif juga untuk buat pemain lokal ya Bang ya. Tapi saya nggak berbicara itulah, itu urusan federasi. Yang jelas saya di sini berbicara mewakili teman-teman dari mantan pemain mengenai masalah taktikal pertandingan pada malam hari ini aja Bang. Masuk barang, langsung Bang. Ya tadi kita lihat susunan pemain, apa yang pernah kita lihat sebelum bertanding malam hari ini, formasi yang sekarang yang perlu yang kita idamkan ini. Ada pemain ya yang dari dalam negeri, Marcelino, terus pemain belakangnya juga Rizky Ridho. Memang seharusnya kemarin itu, harusnya duet mautnya itu Ijes sama Rizky Ridho. Australia. Waktu lawan Australia. Karena apa? Karena dia sudah satu sama lain itu sudah tahu kelemahan dan kelebihannya masing-masing di pemain belakang. Tapi ini alhamdulillah mungkin ada masukan juga dari teman-teman pelatih atau apa. Bahwa harus Rizky Ridho lah yang main, ya. Tapi terbukti posisi formasi di belakang ini yang solid. Mudah-mudahan pada malam hari ini pertahanan pemain timnas semuanya bisa meredam kecepatan pemain-pemain. Artinya kan kualitas Rizky Ridho tidak perlu diragukan lagi kan? Mereka dari kompetisi lokal juga sudah tahulah kualitas Rizky Ridho seperti apa. Dia pemain yang dingin di belakang. Bisa mengorganisasi pertahanan, apalagi duetnya sama yang pemain pengalaman seperti Jai Ijes. Ini cocok sekali. Oke. Mas Yudi, kalau kita lihat di komposisi kiper juga bukan Emil Aduero tapi Paes yang kita lihat. Emil nggak jadi turun? Oh ya, jadi dari tadi sore nih pertandingan Indonesia sama Bahrain, anak-anak elemen ribut di grup. Kita membahas banyak hal mengenai komposisi dan formasi Indonesia versus Bahrain gitu loh, dan kita keluarlah akhirnya bayangan sendiri nih gitu loh, dengan formasi 3-4-1-2, kiper Paes, back Ijes Ridho Hopner, midfieldernya Dix Jenner Hey Verdong, depan Eliano atau Marcelino, striker Ole dan Orat Mangun. Artinya dengan komposisi ini diharapkan kita sepakat, diharapkan Indonesia bisa menang. Ini sama ya dengan coach Didi Kluivert sama ya. Makanya mantap kali loh. Ya, makanya kalau butuh as coach saya bisa. Oke, kalau itu tadi harapan dari Mas Didi dan kawan-kawan ya. Kita ingin dengar juga bagaimana harapan dari para mahasiswa. Monggo jika ada yang mau bertanya silakan. Sambil interaksi juga ini strateginya. Ya, silakan langsung. Sambil kita simak ini Bahrain memainkan apa ini? 4-1-4 ya Mas? 4-1-4-1 ya. Silakan. Namanya siapa Mas? Boleh Mas? Sebentar, saya bantu. Boleh diulangi lagi? Lebih keras lagi boleh suaranya. Oke, yang pertama pertanyaan saya untuk Bung Toel dan Pak Didi. Ini terkait pelatih. Jikalau malam ini Indonesia kalah lagi, apakah sudah Jangan layak? dong bro, belum juga tanding. Belum main nih, belum main nih. Enggak ya. Jikalau. Berandai-andai kita, monggo. Oke, jikalau Indonesia sudah kalah malam ini, apakah pelatih Patrick sudah layak dipecat? Itu yang pertama. Wow. Yang kedua, Oke. jikalau pemain naturalisasi itu berdampak baik dan apakah itu berdampak negatif, dan jika itu berdampak negatif, apakah naturalisasi akan di stop secara total? Terima kasih. Oke. Silakan Bung Toel. Nanti semua dapat Jika bagian. kalah, pertanyaannya jika kalah. Jikalau katanya. Hah? Jika kalah nggak ada kaitannya sama naturalisasi. Jadi kebijakan stop atau tidak ada kaitannya. Apa? Lanjut. Itu pertanyaan mahasiswa tadi. Kedua, kalau kita menjadi bangsa yang orientasi dari 2 pertandingan langsung pecat, itu urusan federasi. Tapi kalau saya harus ada aspek lain yang dilihat, gitu loh. Karena targetnya adalah Piala Dunia.
Dan target Piala Dunia kan bisa ronde 3, ronde 4, atau bahkan ada ronde 5 babak playoff gitu loh. Jadi kalau mau lebih sabar itu. Makanya yang sedang terbius ini adalah sejak akselerasi naturalisasi tiba-tiba mimpi Piala Dunia seakan-akan di depan mata. Maka kita seringkali kehilangan objektivitas di situ. Itu jawaban saya. Jadi sabar, jangan buru-buru dipecat gitu ya, baru laga kedua gitu Bung Toel. Saya baru mengkritisi Sinteyong 2022, artinya 3 tahun. Saya baru mengkritisi. Kasih waktu. Adil ya, oke. Bang Enggak, saya nggak bilang harus 3 tahun juga, tapi per project Kasih kan. waktu nih, kasih waktu. Kalau saya lihat projectnya kan berapa? Tugas Bung Toel udah Piala Dunia, selesai, kan? saya udah dipecat. Ya, Silakan, Bung. saya, Oh, ya, na- Mas saya Didi. nambahin dikit. Dalam teamwork itu perlu waktu yang cukup lama untuk membangun chemistry satu sama lain. Tahu kelebihannya di mana, tahu kekurangannya di mana. Begitu pula dengan coach, dengan dalam hal ini Patrick Kluivert sebagai head coach gitu loh. Dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa paham tiap individu dari pemain-pemainnya ini, di mana kelemahannya, di mana kekurangannya, strong point-nya, weak point-nya di mana gitu loh. Jadi memang tidak bisa, wah kalau kalah langsung pecat, ya nggak bisa seperti itu juga gitu loh. Jadi ya diharapkan adalah kita pengennya, saya secara pribadi pengennya Indonesia bisa menang pada malam ini. Tadi juga udah saya sampaikan, kita diskusi nih sama anak-anak elemen komposisinya gini, ini diharapkan yang tadi saya sampaikan itu diharapkan adalah bahwa Indonesia dengan komposisi itu bisa menang. Itu. Oke, Bung Jabrik. Saya tambahkan ya, ketika saya bermain masih, jadi saya bercerita dulu ke pengalaman ke belakangnya, untuk memutuskan diberhentikannya atau tidak itu pelatih, itu kan juga dia, soalnya Patrick Kluivert ini kan baru sekali, baru ketemu, ya kan, waktu itu juga pas kemarin melawan Australia, dia itu belum menangani sama sekali, baru juga sekedar untuk buat calling down untuk buat dia merecovery pertandingan kemarin melawan Australia. Itu pun juga dilakukan sama asisten pelatihnya. Jadi ini belum waktunya lah kalau kita untuk buat dia langsung memecat dengan pertandingan hari ini. Malam ini katanya kalau kalah Patrick diberhentikan. Itu nggak bagus juga. Kita lihat dulu nanti perkembangannya. Toh Patrick juga kan ada kerjasama, ada ikatan kerja juga dengan federasi PSSI juga untuk berapa tahun ini dia untuk buat melatih di tim nasional kan gitu. Nah yang tadi Bang Toel bilang dia sudah menganalisa, sudah mengkritik melihat Sintayong itu sudah 3 tahun dia baru dia berkomen kan begitu. Ini belum baru 1 hari dia megang. Ya, jadi itu Belum cukup bahan. Iya, cukup bahan lah itu. Ya. Apakah kalau hasilnya tidak memuaskan malam hari ini langsung ada muncul tagar Kluivert out, Bang Sani? Sambil kita nonton, jeda dulu Bang Sani ya. Kita jedanya di Catatan Demokrasi Bang ya. Kita siapkan dulu nafasnya Bang. Tetap bersama kami pemirsa.